Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan teori observational learning oleh Albert Bandura. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Azhara Intan Permatasari. Selanjutnya ada Roza Cantika, dan yang selanjutnya ada Anissa Balkis. Oke, yang pertama kita masuk kepada biografi Albert Bandura. Albert atau Al Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925. Ia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Dibesarkan oleh seorang ayah Polandia dan seorang ibu Ukraina di komunitas pertanian imigran Mundare di Alberta, Kanada. Al memperoleh gelarnya dari University of British Columbia pada tahun 1949. Nah, di sekolah pasca sarjana di University of Iowa, ia mengakar dalam dunia teori eksperimen psikologi perilaku. Nah, setelah memperoleh gelar doktornya, Al menerima jabatan di Universitas Stanford pada tahun 1953. Nah, di mana ia bertugas di fakultas tersebut selama 57 tahun dan dianugerahi kursi abadi Profesor Ilmu Sosial David Starr Jordan dalam bidang psikologi. Penelitian Al Bandura yang menjadi terkenal melalui eksperimen boneka Bobo berfokus pada peran pembelajaran observasional dan pemodelan. Dalam penelitian tahun 1961 ini, anak-anak yang mengamati orang dewasa yang memukul bola tiup yang disebut bola bobo cenderung menunjukkan perilaku agresif yang sama saat bermain dengan boneka tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori kognitif sosial. Nah, teori kognitif sosial ataupun social cognitive theory merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial ataupun social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura sendiri. Nah, teori kognitif sosial menekankan bahwa manusia itu belajar melalui interaksi dalam lingkungan sosial mereka. Nah, dengan mengamati orang lain, seseorang dapat memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, aturan, strategi, keyakinan, dan sikap yang membentuk cara mereka berpikir dan bertindak. Dalam proses pembelajaran ini, individu seringkali melihat contoh atau model perilaku yang ditampilkan oleh orang lain. Mereka tidak hanya memperhatikan bagaimana suatu tindakan dilakukan, tetapi juga memahami dampak dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Oke, selanjutnya ada struktur kepribadian. Albert Bandura mengungkapkan beberapa struktur kepribadian, yaitu sistem self, regulasi diri, dan reaksi diri afektif. Yang pertama, sistem self. Sistem self merupakan struktur kognitif yang memberikan pedoman, mekanisme, dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua, ada regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir untuk memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan melalui strategi reaktif dan proaktif. Ada dua proses yang dapat dipakai untuk melakukan regulasi diri ini, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang ketiga, ada reaksi diri afektif. Berdasarkan pengamatan dan judgement, seseorang akan mengevaluasi diri sendiri secara positif, seperti memberikan hadiah untuk diri sendiri, atau secara negatif, menghukum diri sendiri. Nah, ada dua pembagian. Ada efikasi diri atau efikasi ekspektasi, dan yang kedua ada ekspektasi hasil. Nah, yang pertama efikasi diri atau efikasi ekspektasi. Di sini dijelaskan persepsi diri tentang seberapa mampu Anda berfungsi dalam situasi tertentu dan keyakinan Anda terhadap kemampuan Anda untuk melakukan suatu tindakan yang diharapkan. Nah, yang kedua ada ekspektasi hasil. Nah, ekspektasi hasil ini perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan akan mencapai hasil yang tertentu. Dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai dua sumber, yaitu gambaran hasil pada masa yang akan datang dan harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetap untuk mencapai suatu tujuan.
Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar. Namun, ada beberapa pendapat belajar dengan penguatan yang diwakilkan oleh ada 3 penguatan. Yang pertama, penguatan Viscarius, yang kedua, penguatan yang ditunda, dan yang ketiga, tanpa penguatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Jadi perkembangan kepribadian itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama, belajar melalui observasi. Jadi, orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Dan model yang diamatinya juga tidak mendapatkan reinforcement dari tingkah lakunya. Bandura 1986-2003 yakni bahwa pembelajaran melalui observasi lebih efisien daripada belajar melalui pengalaman langsung. Yang kedua yaitu modeling. Teknik modeling adalah teknik untuk menambah, merubah maupun mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi langsung atau observational learning untuk meniru perilaku orang maupun tokoh yang ditiru atau model sehingga individu memperoleh tingkah laku yang baru yang diinginkannya. Menurut Bandura bahwa modeling terbagi atas 4, yaitu yang pertama modeling tingkah laku baru, yang kedua modeling mengubah tingkah laku lama, yang ketiga modeling simbolik, dan yang keempat modeling conditioning. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Menurut Bandura, ada 4 proses penting agar belajar observasi dapat terjadi, yaitu yang pertama tahap perhatian atau attention process. Dalam tahap ini, individu memperhatikan model yang menarik, berhasil, atraktif, dan populer. Melalui memperhatikan model individu dapat meniru cara berpikir dan bertindak seperti orang lain. Tahap representasi atau representation process. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Representasi verbal memungkinkan orang untuk mengevaluasi secara verbal tingkah laku yang diamati dan membentuk mana yang bisa diubah dan mana yang bisa dilakukan. Yang ketiga itu tahap peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Itu sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan orang, lalu bertingkah laku mengubah menjadi gambaran perilaku, dari penggambaran pikiran menjadi tingkah laku menimbulkan kebutuhan evaluasi. Yang keempat yaitu tahap motivational dan penguatan, motivation and reinforcement process. Observasi membantu seseorang menguasai perilaku, tetapi tanpa motivasi belajar tidak akan terjadi. Pertama itu psikopatologi. Bandura sependapat dengan Ising dan Wolpe bahwa terapi tingkah laku efektif mengurangi reaksi kecemasan. Dia tidak percaya bahwa tekanan emosional menjadi elemen kunci penyebab reaksi takut yang berlebihan, sehingga harus dihilangkan agar tingkah laku dapat berubah. Depresi, standar pribadi dan penetapan tujuan yang terlalu tinggi. Orang cenderung melihat rendah prestasinya sendiri sehingga keberhasilan tetap dipandang sebagai kegagalan. B yaitu fobia, perasaan takut yang sangat kuat dan mendalam yang berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari. C. Agresi. Menurut Bandura diperoleh melalui pengamatan, pengalaman langsung, latihan ataupun perintah dan keyakinan ganjil, atau dibandingkan truth dan yang lain yang menganggap agresif yaitu dorongan bawaan. Yang kedua yaitu psikoterapi. Secara umum, psikoterapi yang digunakan Bandura adalah terapi kognitif sosial. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki regulasi self melalui perubahan jangka waktu dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Ketiga itu metodologi. Bandura mengembangkan microanalytic approach, yaitu riset yang mementingkan asesmen yang mendetail sepanjang waktu untuk mencapai keselarasan antara persepsi diri dengan tingkah laku pada setiap tahap performansi tugas. Kesimpulan teori Albert Bandura ini yaitu teori observational learning. Albert Bandura menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan perilaku orang lain. Proses ini melibatkan perhatian, retensi, reproduksi,
dan motivasi. Struktur kepribadian Albert Bandura terdiri dari sistem self, regulasi diri, dan reaksi efektif yang membentuk perilaku individu. Teori ini diterapkan dalam psikoterapi untuk mengatasi kecemasan, fobia, dan agresi, serta membantu merancang metode pembelajaran yang efektif.